Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam sarapan rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Tegar Dwi Cahyanto, mahasiswa semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, sebentar kami akan merenungkan firman, biarlah Kau memberkati ya Bapa, agar firman menjadi pondasi dan dasar dalam kami menjalani kehidupan, agar kehidupan kami seturut dan sekehendak hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menerang firman, biarlah Kau memberkati, agar kami mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pada pagi ini saya ingin berbicara tentang upah dari ketulusan. Upah sama artinya dengan bayaran atau hasil yang didapat seseorang ketika mengerjakan sesuatu. Nah, upah atau hasil apakah yang diperoleh seseorang ketika menjalani hidup dengan penuh ketulusan? Yang pertama, mendapat perlindungan dan pembelaan dari Allah. Kita bisa melihat dalam Amsal 10 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas menyatakan bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Ini sama artinya dengan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan selalu menolong dan ikut campur tangan dalam pekerjaan kita. Contohnya, seperti kisah hidup dari Yusuf, dikatakan dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ketiga bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Ini terjadi karena Yusuf menyadari ketika dia mengerjakan segala sesuatu dengan tulus dan tidak bersungut-sungut, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita supaya tetap mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati, dan Tuhan akan mengerjakan sisanya dengan sempurna bagi kita. Kebenaran yang kedua, kita tidak akan mengalami hal yang merusak atau merugikan. Kita bisa melihat dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, "Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah sangat jelas menyatakan bahwa pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Ini memang suatu hal yang sangat jelas terbukti pada zaman sekarang ini. Mungkin banyak sekali pebisnis yang terjerat atau terpaksa menggunakan beberapa kecurangan agar menguntungkan kehidupannya secara finansial. Tetapi pernahkah kita sadari ketika orang yang dicurangi mengetahui semuanya itu, maka otomatis orang tersebut akan kehilangan kepercayaan dan juga akan merusak reputasi dari orang yang melakukan kecurangan. Ini menjadi pelajaran bagi kita betapa amat sangat pentingnya ketulusan untuk dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Lebih baik kita melakukan sesuatu dengan tulus dan jujur yang mungkin tidak terlalu menguntungkan daripada melakukan kecurangan yang mungkin diawali dengan keuntungan yang besar tetapi diakhiri dengan banyak kehilangan dan penyesalan. Contohnya seperti dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat ke-27, Gehazi, bujangnya Nabi Elisa yang melakukan kecurangan dengan membohongi Nabi Elisa. Pada awalnya mungkin Gehazi menerima banyak imbalan dari Naaman, tetapi pada akhirnya Gehazi harus menerima hasil dari kecurangannya itu, mengalami penyakit kusta. Kisah dari Gehazi, bujang Nabi Elisa, menjadi contoh bagi kita agar kita tetap jujur dan tulus dalam melakukan segala sesuatu agar tidak mendapat malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita tulus dalam melakukan segala sesuatu, maka kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan dan terhindar dari segala sesuatu yang merusak dan merugikan. Amin.